Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Mari kita berdiri dan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju pada Kristus Tuhan, penebus kita. Jemaat diundang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tonggakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku menemukan selain salibmu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam kasih Kristus. Kebaktian Jumat Agung ini bertema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran, dengan nats pembimbing diambil dari Matius 5 ayat ke-21 yang berkata, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum." Jemaat diundang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah, bait 1 sampai dengan 4. Tertutup dan sedih.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berlitani pengenangan Kristus. Oh Kristus yang tersalib, Putra Allah yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Oh Kristus yang tersalib, Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di bait suci Allah, nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Oh Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta, penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kristus, anak domba Allah. Kristus, penebus dosa kami. Kristus, juru selamat dunia. Mari Bapak Ibu, kita mengaku akan segala dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saat teduh untuk kita semua. Inilah pengakuan kami, umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan. Karya keselamatan telah digenapi. Tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan, ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Aku
Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan bahan pembacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai dengan ke-24. Bapak Ibu Saudara mempersiapkan terlebih dahulu Yohanes 19 ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami pada saat ini bersama-sama menghayati dan memperingati hari kematian Kristus yang mau rela berkorban untuk kami, yang mau mati untuk kami, dan kami hendak merefleksikan momen penting itu dalam kehidupan iman kami melalui pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan yang kami akan lakukan bersama. Tolong kami di tengah-tengah keterbatasan kami, kiranya Engkau yang memampukan kami, mengurniakan kami Roh Kudus sehingga kami beroleh hikmat, agar kami memahami firman Tuhan, menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kematian Kristus tidak sia-sia bagi kami, namun kami memaknainya dan melakukannya dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 19 ayat 19 sampai dengan 24 saya akan bacakan bagi kita semua. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk setiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada seorang yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memperingati Jumat Agung dengan kondisi yang berbeda, yang biasanya juga dilakukan perjamuan kudus, namun untuk sementara waktu momen sakramen perjamuan kudus yang biasa dilakukan memperingati Jumat Agung ditunda sementara. Namun tentunya tidak mengurangi esensi kita untuk bisa menghayati, memaknai kematian Kristus bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apakah tahu arti dari kata INRI yang ada di salib? Bisa jadi dipajang di rumah ataupun di tempat tertentu. Biasanya ada tulisan INRI dan itu dipakukan di salib. Ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara, artinya atau singkatan dari apa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, INRI itu punya kepanjangan gitu ya, ataupun makna Yesus Nazarenus Rex Iudarium, ya. Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Jadi maknanya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, ini seringkali kita temukan dalam salib-salib yang mungkin ada di rumah kita ataupun dimanapun. Dan ini ternyata memang dituliskan oleh Pontius Pilatus, gitu ya. Dan tulisan ataupun kata itu ternyata juga menjadi pertentangan, gitu ya, khususnya bagi imam-imam orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan Injil yang kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara, di sini ada pertentangan ketika Pontius Pilatus menuliskan itu, gitu ya. Memang kita tidak tahu secara jelas di sini maksud Pontius Pilatus menuliskan INRI itu apa. Namun nampaknya memang itu ditujukan awalnya untuk olok-olokan, gitu loh. Oh, ini loh yang dihukum mati ini menggambarkan dirinya adalah raja orang Yahudi, gitu ya. Namun toh dihukum mati, begitu kan, seperti itu. Awalnya bisa jadi itu merupakan olok-olokan, gitu ya, kepada Yesus. Namun ternyata bagi imam Yahudi, hal yang dilakukan oleh Pontius Pilatus bisa menjadi blunder, gitu ya. Bisa justru malah itu menjadi sesuatu hal yang menurut mereka jadinya malah jadi benar, gitu kan, seperti itu. Ini diungkapkan di ayat ke-21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Namun di sini Pilatus juga menjawab di ayat yang ke-22, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Jadi awal-awalnya memang ada pertentangan di sana, yang memang maknanya Pontius Pilatus mau mengungkapkan olok-olokan. Namun ternyata setelah peristiwa ini, setelah peristiwa kematian ini, justru Allah menjadikan hal tersebut sebagai cara untuk memproklamirkan siapa sebenarnya Yesus, gitu ya. Olok-olokan yang diungkapkan pada saat itu justru malah menjadi sebuah pernyataan memang ataupun bahwa Yesus dihukum mati ya bukan karena tindakan kriminal, bukan karena tindakan kesalahan, bukan karena tindakan kejahatan, apalagi pada saat itu hukuman ya salib itu ya, itu merupakan hukuman yang paling rendah pada saat itu. Namun justru Allah mengubahkan itu, bahkan menggenapi nubuatan yang ada di Bilangan 24 ayat 14-19 dan juga terkait dengan perkataan Kayafas di
Yohanes 11 ayat 49 sampai dengan 52 terkait dengan Yesus adalah Sang Raja, Sang Mesias, menggambarkan keagungan gitu ya. Jadi kata-kata itu justru malah memberikan hal yang berbeda yang pada saat itu digambarkan olok-olok, ejekan, justru malah menjadi sarana untuk menyatakan siapa Yesus Kristus sebenarnya gitu ya. Dan ketika menggunakan salib ini juga justru menjadi bukan jadi simbol hukuman yang paling rendah gitu ya. Yang memang pada saat itu dimaknai begitu gitu kan. Namun justru salib berubah maknanya menjadi simbol kasih dan juga kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pada saat itu digambarkan sangat rendah yang disalibkan itu. Bahkan hukuman-hukuman yang lain sebenarnya lebih baik gitu ya, lebih punya ya statusnya lebih tinggi lah, seperti cambukan ataupun ini. Pokoknya yang disalib itu benar-benar paling rendah lah begitu. Namun ternyata dimaknai ataupun diberikan makna ulang, makna baru gitu ya, menjadi simbol kasih dan kebenaran atas apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam karyanya. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara makna tersebut bagi kita saat ini ketika kita bersama-sama menghayati, memaknai peringatan kematian Kristus di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melihat salib, ya kita melihat salib dimanapun kita berada, kita diingatkan tentang kasih yang penuh pengorbanan. Jadi salib mengingatkan kita tentang kasih yang penuh pengorbanan. Kita diajak untuk meneladani Kristus, untuk menyatakan kasih juga gitu ya. Yang bisa jadi menuntut pengorbanan dari kita gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat kasih, ya ngelihat salib, ya berarti kita harus menghayati itu bentuk kasih gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak simbol salib yang ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Orang Kristen kan seringkali menunjukkan dirinya adalah orang Kristen dengan aksesoris salib gitu ya. Baik yang ada di rumah, yang dipakai jadi kalung, anting dan yang lain-lain gitu kan, seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mewujudkan kasih, maka tidak ada artinya itu simbol salib kita pakai gitu ya. Tidak ada artinya simbol salib itu terpampang di rumah kita gitu. Kitanya tidak melakukan kasih. Nah, ini menjadi penting untuk kita maknai. Kalau rumah kita misalnya gitu ya, rumah kita panas gitu ya, pertengkaran terus terjadi di antara anggota keluarga. Suami istri seringkali bertengkar, orang tua dan anak seringkali juga tidak mau saling dengar. Maka kita belum menghayati salib Kristus itu. Kita belum menghayati salib, simbol salib yang ada di rumah kita gitu kan. Yang di situ menyimbolkan kita benar-benar harus mengupayakan pengorbanan, menyatakan kasih. Jadi percuma juga Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pasang salib segede-gede gambreng gitu ya di rumah, namun justru Bapak Ibu tidak mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan rumah kita. Ya percuma, itu hanya jadi aksesoris saja gitu kan. Atau Bapak Ibu Saudara ada juga gitu ya yang menggambarkan salib itu dijadikan jimat, Bapak Ibu Saudara. Ini ada loh Bapak Ibu, beli salib yang gede-gede atau dari tempat pejirahan mana gitu kan. Wah, ini saya beli salib ini dari tempat mana, dari Yerusalem kayak dari mana gitu ya. Kemudian dipampang, ditaruh di rumah supaya apa? Supaya tidak ada kuntilanak gitu ya. Supaya tidak ada pocong gitu kan. Sekarang kan kalau lihat dari pemberitaan di media Korea ya, bangsa Indonesia kan lebih takut pocong sama kuntilanak dibandingkan corona ya Bapak Ibu Saudara ya. Coba deh nanti dicek di berita Korea itu menyoroti bangsa Indonesia ternyata katanya gitu lebih takut sama pocong gitu kan, daripada aparat keamanan yang meworo-woro untuk membubarkan kerumunan, tapi ternyata
takutnya justru sama pocong gitu kan, seperti itu. Ya, jangan jadi jimat gitu ya. Malah itu nanti jadi berhala gitu kan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, dengan salib kita justru malah menyalibkan orang lain. Menyalibkan orang lain. Kita jangan-jangan menyalibkan istri kita, menyalibkan suami kita, anak kita, kakak, adik, orang tua. Menyalibkan ini apa? Mengorbankan gitu ya. Bukannya jadi ataupun bukannya memberikan diri jadi kurban gitu ya. Tapi justru malah mengorbankan orang lain demi kepentingan diri kita gitu kan. Nah, dengan demikian maka tidak akan ada damai sejahtera. Mau salib, simbol salib itu banyak di rumah kita, kalau kita tidak mengupayakan kasih dan kebenaran maka itu sia-sia. Akan terjadi pertengkaran terus-menerus. Bahkan bicara menyalibkan orang lain adalah terkait dengan sisi egoisme kita gitu ya, yang menyalibkan orang lain gitu ya. Sisi egoisme kita yang menuntun bahwa orang lain harus mengikuti apa kata saya gitu ya. Kalau bukan kata saya maka saya nggak mau tahu gitu kan. Itu kan sama aja menyalibkan orang lain gitu kan. Padahal itu tadi, Tuhan Yesus justru mau melakukan pengorbanan untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Itu jangan-jangan kita justru malah menyalibkan Tuhan Yesus kembali. Bagaimana cara kita menyalibkan Tuhan Yesus, ataupun apa makna kita menyalibkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dijadikan apa? Seolah-olah kita menyetir gitu ya. Apa yang kita inginkan Tuhan Yesus harus lakukan. Bukankah kita menyalibkan kembali Tuhan Yesus dan salib yang ada di rumah kita? Kalung yang kita pakai jadinya tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menghayati salib Kristus berarti menghayati hidup yang penuh kasih. Menyatakan kasih terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya tidak tahu kelihatan tidak ini salib di belakang saya gitu ya. Salib gitu ya, itu ada garis vertikal dan horizontal gitu ya. Vertikal dan horizontal gitu kan. Yang vertikal itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang horizontal maka bicara terkait dengan hubungan kita dengan sesama gitu ya. Jadi salib ini vertikal ke atas gitu ya. Horizontal gitu kan. Hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita dengan Tuhan, kasih kita dengan sesama. Maka kita harus mewujudkan itu sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana perwujudan kasih kita terhadap Tuhan ya harus nyata terhadap sesama. Dimulai dengan orang-orang yang paling dekat. Dan bicara salib juga bicara tentang kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mendapatkan ataupun mengambil konsekuensi resiko menderita karena dia memang mengupayakan kebenaran gitu kan. Nah, kita juga diingatkan kalau kita ingat salib Kristus, kalau kita menghayati salib Kristus, maka hidup kita diajak untuk menghayati hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau tahu bahwa yang benar menurut firman Tuhan adalah kita mengampuni orang lain, maka kita lakukan itu, kita upayakan. Kita tahu kalau firman Tuhan itu bicara hal yang benar, mengasihi orang lain. Mau agamanya apa, latar belakangnya apa, maka kita lakukan itu, gitu ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengungkapkan bahwa hidup yang benar adalah mempersembahkan kehidupan kita gitu ya. Seturut dengan firman Allah bagi Tuhan, maka kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Jangan sebaliknya. Jangan kebenaran itu justru hanya kebenaran diri kita sendiri. Maka kalau kita hanya menghayati hidup ini adalah benarnya benar diri kita sendiri, maka kita tidak menghayati salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ini perlu kita hayati bersama sehingga Jumat Agung ini tidak berlalu begitu saja gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menghayati diri
Dengan kondisi saat ini kita masih berjuang untuk memulihkan bangsa dan negara kita, maka kita mengingat simbol salib untuk mengasihi sesama dan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ya dengan cara mengasihi sesama dan hidup yang benar menurut firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apa yang kita wujud nyatakan berdampak bagi banyak orang. Pemaknaan Kristus yang mati kita lakukan, maka hidup kita berbuah, berdampak demi banyak orang. Dan di situ kita diajak untuk terus berjuang. Menghayati salib Kristus membutuhkan perjuangan, perlu diupayakan. Tidak bisa kita hanya diam saja. Namun kita perlu mewujudkannya baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Dan bisa jadi ada resiko konsekuensi penderitaan yang kita ambil. Namun Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah bayar harga untuk kita. Maka ini saatnya bagi kita semua. Dengan menghayati kematian Kristus, kita diajak untuk menyatakan kasih dan hidup yang benar dengan penghayatan salib yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menghayati peristiwa Jumat Agung. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Mari kita nyatakan iman percaya kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur. Dan persembahan syukur bisa ditransfer melalui rekening yang ada di tertera Warta Jemaat. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Karena damai yang penuh
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karenanya, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami semua pada saat ini senantiasa diberikan kesempatan untuk memperingati dan menghayati kematian Kristus bagi kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan, namun kami meyakini kuasa Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami, sehingga mempertautkan kami dengan Kristus. Terlebih dalam momen peringatan kematian Kristus ini yang mati bagi kami. Kiranya firman Tuhan memberikan kami tuntunan bahwa kematian Kristus bukanlah kematian yang sia-sia, namun justru di situ Kristus telah memberikan contoh bagi kami bagaimana kami harus berupaya dan berjuang untuk menghayati, memaknai salib sebagai bentuk pengingatan kami untuk melakukan kasih dan kebenaran, sehingga hidup kami berbuah, berdampak, bahkan menginspirasi, bahkan juga membuat perubahan yang baik dalam tatanan kehidupan kami bersama. Tuntun kami ya Bapa, kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kami ada sebagai sebuah jemaat yang Tuhan telah tebus, Tuhan telah mati bagi kami, dan kiranya kami bisa mempersembahkan kehidupan kami dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian yang terus kami upayakan, sehingga jemaat Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat Tuhan menjadi saluran kasih, bahkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara kami yang dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun Engkau tahu persis bagaimana kondisi dan keadaannya saat ini. Kiranya Engkau menjamah, memulihkan, memberikan pengharapan bagi mereka, sehingga dalam proses pengobatan perawatan yang dilakukan, Tuhan memberkatinya dan mereka berangsur-angsur mengalami pemulihan yang tentunya sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan yang senantiasa mengaruniakan berkat dalam kehidupannya. Begitu pula ya Tuhan, kami hendak berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dunia ini yang pada saat ini memperingati dan menghayati kematian Kristus. Tuntun kami ya Bapa, sehingga gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini bersama-sama menunaikan tugas perutusan untuk menyatakan kasih, menyatakan kebenaran, berdampak bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga bernegara. Terlebih di tengah-tengah kondisi keprihatinan karena penyebaran virus corona yang menyebabkan korban jiwa dan juga pasien yang dirawat pada saat ini. Tuhan yang senantiasa menuntun kami, memberikan kekuatan agar kami bisa melakukan yang terbaik. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang terdampak virus corona, terkait dengan sisi psikologis, sisi kesehatan ataupun ekonomi, kiranya kami bisa melakukan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak mendoakan pemerintah kami, Tuhan yang mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan bagi Bapak Presiden, Kepala Daerah dan setiap tokoh yang berkepentingan
kiranya bisa mengelola kondisi pada saat ini dengan baik dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi penanganan virus corona. Dan kami pun memiliki pengharapan agar kondisi pandemik ini bisa berakhir ya Tuhan. Dan itu semua karya Tuhan, campur tangan Tuhan yang senantiasa hadir bagi kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga membawa pengharapan, kerinduan dan juga pergumulan kami. Di tengah-tengah kami menghayati kematian Kristus, kehidupan kami bukanlah kehidupan yang tanpa pergumulan. Kehidupan kami, kehidupan yang tentunya juga memiliki banyak pengharapan di dalamnya. Sungguh Tuhan mendengar, sungguh Tuhan yang berencana dan merancangkan kehidupan yang terbaik, bahkan bertindak bagi kami. Kami berserah diri penuh kepada Tuhan, sambil kami juga diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk kami melakukan yang terbaik di tengah kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya. Kita memuji Tuhan oleh Kidung Jemaat 341. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajahnya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.